Fitnah kubro, Ali bin Abi Tholib versus Muawiyah, awal retaknya umat. Munculnya Khawarij, Sunni dan Syiah. Pada video sebelumnya kita membahas Khulafaur Rasyidin, yakni periode kepemimpinan khilafah oleh 4 sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Tholib. Seperti disinyalir sebuah hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud, khilafah setelahku 30 tahun, kemudian menjadi kerajaan. Dan benar, kalau dihitung dari wafatnya Nabi hingga berakhirnya kekhalifahan Ali, tepat 30 tahun. Dan kerajaan yang dimaksud, tentu saja adalah masa dinasti Muawiyah. Nah, kita akan masuk pada pembahasan ini, dimulai dari benih pergolakan pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan sampai meletusnya fitnah kubro dan munculnya kelompok Khawarij. Pada masa ini pula lahir kelompok Sunni dan Syiah, yang bukan saja sekadar politik, tapi berkembang menjadi perbedaan teologis, historis, bahkan identitas keagamaan. Jangan kemana-mana, kita jernihkan di sini. Istilah fitnah kubro, secara harfiah berarti fitnah besar, digunakan oleh para sejarawan Islam klasik untuk menyebut periode pergolakan politik pertama dalam sejarah Islam, yakni Perang Saudara yang mengguncang umat pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Di masa itu, umat Islam untuk pertama kalinya berhadapan dengan konflik internal bersenjata. Jika sebelumnya ancaman datang dari luar, seperti Bizantium atau Persia, kini musuh justru berasal dari dalam tubuh umat sendiri. Fitnah ini bukan sekadar konflik kekuasaan, tapi juga benturan ide tentang keadilan, legitimasi, dan kebenaran. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan menghadapi kritik tajam. Kebijakan administratifnya, terutama pengangkatan kerabat dari Bani Umayyah di posisi strategis, memunculkan tuduhan nepotisme. Gubernur-gubernur seperti Muawiyah di Syam, Abdullah bin Said di Mesir, dan lainnya dianggap terlalu kuat dan loyal bukan pada negara, tapi pada keluarga. Kritik sosial itu berubah menjadi pemberontakan terbuka. Massa dari Mesir dan Irak mendatangi Madinah, menuntut khalifah turun. Situasi berujung tragis, Khalifah Utsman terbunuh, wafat di rumahnya sendiri saat sedang membaca mushaf. Kematian itu menjadi pemicu gelombang besar. Sebagian umat mendesak agar Ali bin Abi Tholib menjadi khalifah baru. Sementara pihak lain menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili sebelum pemilihan khalifah baru dilakukan. Ali menerima baiat, namun langkah awal pemerintahannya langsung dihadang badai politik. Kelompok yang menuntut keadilan atas darah Utsman bin Affan dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, Talha, dan Zubair. Mereka menganggap Ali lambat bertindak terhadap para pembunuh Utsman. Sebaliknya, Ali beralasan, situasi negara belum stabil, prioritasnya adalah meredam kekacauan, bukan memperkeruh keadaan dengan pembalasan tergesa-gesa. Perbedaan ini berujung pada Perang Jamal, 656 Masehi, di Basrah. Pertempuran antara dua kubu sahabat besar Rasulullah ini menjadi luka pertama dalam sejarah umat Islam. Ali menang, namun luka sosialnya dalam, baik di hati umat, maupun di tatanan politik Madinah. Belum reda dari Perang Jamal, Ali menghadapi tantangan berikutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman. Muawiyah menolak mengakui kekhalifahan Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili. Ia juga menuntut hak sebagai wali korban untuk menuntut balas. Sebelum kita lanjut, perlu juga kita dudukan hubungan kekerabatan antara Utsman bin Affan dengan Muawiyah. Hubungan Utsman dan Muawiyah, keduanya berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan terkuat di Quraisy. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abil, As bin Umayyah. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Artinya, mereka masih satu garis keturunan langsung dari kakek yang sama, yaitu Umayyah bin Abdi Syams. Dengan kata lain, Utsman adalah paman jauh atau sepupu tua dari Muawiyah.
Ketika Utsman jadi khalifah, beliau dikenal dermawan tapi juga terlalu lembut pada keluarga. Maka banyak jabatan penting, gubernur, wali, panglima, diisi oleh keluarga dari Bani Umayyah. Contohnya, Muawiyah diangkat jadi gubernur Syam atau Suriah, dan posisinya sangat kuat di sana. Ada pula Marwan bin Al-Hakam, sepupu Utsman, juga diberi posisi penting. Bahkan beberapa wilayah lain diisi oleh kerabatnya, yang kemudian menimbulkan isu nepotisme di kalangan sahabat lain. Setelah Utsman wafat dan Ali jadi khalifah, Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat kebijakan yang lumayan frontal. Mengganti banyak pejabat lama, terutama yang dianggap terlalu dekat dengan keluarga Utsman atau dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Namun, Muawiyah menolak diganti. Alasannya, ia menuntut agar pembunuh Utsman ditangkap dulu dan diadili sebelum Ali diakui sebagai khalifah yang sah. Bagi Muawiyah, Utsman adalah keluarga, dan darahnya belum dibalas. Sementara bagi Ali, penuntutan harus dilakukan oleh negara setelah stabil, bukan oleh kelompok keluarga. Perbedaan pandangan ini membuat konflik makin memanas. Ali ingin menegakkan keadilan berdasarkan sistem, Muawiyah menuntut keadilan berdasar darah dan kehormatan keluarga. Keduanya sama-sama punya niat baik, tapi konteks dan prioritasnya berbenturan. Konflik memuncak dalam Perang Siffin, 657 Masehi, di tepi sungai Eufrat. Pertempuran besar ini melibatkan ribuan pasukan Muslim yang saling berhadapan. Dan belum ada tanda-tanda siapa yang akan jadi pemenang. Namun, di tengah perang, kubu Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak, mengajak damai melalui tahkim atau arbitrase. Ali menyetujui, meski sebagian pengikutnya menentang keras. Dari sinilah muncul kelompok baru yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali karena menilai, la hukma illa lillah, tiada hukum selain milik Allah, dan menganggap Ali serta Muawiyah sama-sama bersalah. Sejak titik ini pula lah, umat Islam terbagi dalam dua arus besar. Kelompok pendukung Ali, Syiah Ali, meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan Ahlul Bait atau keluarga Nabi, dan Ali adalah penerus yang sah setelah Nabi. Titik kedua, kelompok mayoritas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengakui keabsahan khilafah berdasarkan musyawarah umat, dan menilai seluruh Khulafaur Rasyidin, termasuk Ali, sah adanya. Dari perbedaan inilah, Sunni dan Syiah mulai terbentuk, bukan sekadar soal politik, tapi berkembang menjadi perbedaan teologis, historis, bahkan identitas keagamaan. Nama Khawarij berasal dari kata horoja yang artinya keluar. Mereka keluar dari barisan Ali setelah peristiwa tahkim atau arbitrase di Perang Siffin, 657 Masehi. Menurut mereka, Ali telah berbuat dosa besar karena menerima keputusan manusia dalam hal yang seharusnya hanya ditentukan oleh Allah. Maka mereka menegaskan semboyan. La hukma illa lillah, tiada hukum selain milik Allah. Mereka meyakini bahwa iman tak bisa dipisahkan dari amal, dan siapapun yang melakukan dosa besar otomatis keluar dari Islam. Pandangan ini ekstrim tapi logis menurut nalar mereka, karena bagi Khawarij, ketaatan pada hukum Allah adalah satu-satunya ukuran keimanan. Khawarij kemudian menjadi kekuatan politik militan. Mereka menolak otoritas baik Ali maupun Muawiyah, dan membentuk komunitas sendiri dengan pola egaliter. Siapapun bisa jadi pemimpin, asal syolih dan adil, tak peduli dari suku atau kabilah mana. Mereka menentang privilege Quraisy. Khawarij menjadi semacam gerakan anti-elit politik Arab. Namun gerakan ini cepat berubah keras. Mereka menyerang siapapun yang dianggap menyimpang, bahkan umat Islam lain. Ironisnya, Ali bin Abi Thalib sendiri gugur oleh pedang seorang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Begini runut kisahnya. Setelah perang panjang melawan Muawiyah bin Abu Sufyan dan pemberontakan dari kelompok Khawarij, Ali bin Abi Thalib makin terkuras tenaga dan dukungannya. Banyak sahabat senior sudah wafat, sebagian umat jenuh dengan perang saudara, dan pengaruh politik Ali mulai menyusut, tinggal yang kuat di bagian Irak atau Kufah. Pada tahun 661 Masehi, saat menuju Masjid Kufah untuk menunaikan sholat subuh,
Ali diserang oleh Abdurrahman bin Muljam, anggota Khawarij. Pedang beracun itu mengakhiri hayatnya, sekaligus menutup era 4 khalifah yang dipilih dengan musyawarah umat, Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali wafat, umat Irak membayat putranya, Hasan bin Ali, sebagai khalifah. Hasan adalah cucu Nabi Muhammad, cucu melalui jalur Fatimah Az-Zahra, dan dikenal sangat soleh serta cinta damai. Namun posisinya sangat sulit. Muawiyah masih berkuasa kuat di Syam, Damaskus, dengan pasukan disiplin dan dukungan luas. Sebaliknya, Irak dan Hijaz terpecah antara pendukung Ali dan yang mulai menginginkan stabilitas politik. Ali baru saja meninggal, dan umat belum pulih dari luka perang. Hasan sadar, kalau ia terus melawan, pertumpahan darah akan berulang. Akhirnya pada tahun 661 Masehi, Hasan memilih langkah bersejarah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat. Muawiyah tak menunjuk penerus semasa hidupnya. Pemerintahan harus adil. Dan tidak ada balasan dendam terhadap keluarga Ali. Langkah ini dikenal sebagai Sulhul Hasan atau Perdamaian Hasan. Sejarawan menyebutnya sebagai bentuk kebijaksanaan luar biasa karena berhasil mengakhiri fitnah kubro selama beberapa tahun. Dengan perjanjian itu, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah tunggal di dunia Islam, dan secara de facto mendirikan dinasti Umayyah, 661-750 Masehi, dengan pusat kekuasaan di Damaskus, Suriah. Muawiyah adalah tokoh cerdas, berpengalaman, dan punya gaya pemerintahan yang sangat modern. Ia mengadopsi sistem birokrasi Bizantium, lengkap dengan sekretaris, kantor gubernur, dan administrasi keuangan yang teratur. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, menjadikan politik Islam lebih terpusat dan administratif. Ia membangun armada laut kuat yang menantang Bizantium di Mediterania. Namun di sisi lain, langkah Muawiyah ini juga mengubah struktur pemerintahan Islam secara fundamental. Sebelumnya, khalifah dipilih melalui musyawarah umat. Tapi Muawiyah kemudian menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus. Ini artinya sistem khilafah berubah jadi monarki herediter, penguasa diturunkan secara turun-temurun. Penunjukan Yazid berlangsung pada kisaran tahun 676 Masehi, menimbulkan gelombang protes, terutama dari kalangan yang masih setia pada garis keluarga Nabi. Husain bin Ali, adik Hasan, Abdullah bin Zubair, dan sejumlah sahabat senior di Madinah. Mereka menilai keputusan itu menyimpang dari tradisi Khulafaur Rasyidin dan mengancam nilai-nilai keadilan Islam. Ketegangan ini tak bisa dihindari. Setelah wafatnya Muawiyah, 680 Masehi, Yazid naik tahta, dan penolakan Husain memuncak dalam tragedi Karbala, 680 Masehi, peristiwa yang akan menjadi titik balik sejarah Sunni Syiah di kelak kemudian. Hingga hari ini, pasca wafatnya Khalifah Ali, terjadi transisi besar. Dari kepemimpinan spiritual politik berbasis syuro, menuju monarki administratif berbasis kekuasaan dinasti. Muawiyah berhasil menstabilkan dunia Islam yang sempat kacau, tapi stabilitas itu dibayar mahal. Politik jadi lebih duniawi, dan legitimasi kekuasaan mulai berpindah dari iman kepada darah atau nasab keturunan. Dan disitulah, akar sejarah Sunni dan Syiah makin mengeras. Sunni memandang stabilitas negara sebagai prioritas, sedangkan Syiah melihat keadilan dan hak keluarga Nabi sebagai yang utama. Dan di tengah pusaran dua kutub besar, rasionalitas Syiah dan rasionalitas Sunni klasik, muncullah kelompok Mu'tazilah yang mencoba menjadi jembatan akal dan iman. Mu'tazilah lahir di Basrah, Irak, sekitar awal abad ke-8 Masehi, pada akhir masa Umayyah, awal Abbasiyah. Tokoh yang dianggap pendirinya adalah Wil bin A'oq, seorang murid dari Hasan al-Bashri, seorang sufi dan ulama besar. Kisah klasiknya begini. Suatu hari, Hasan al-Bashri sedang mengajar di masjid, lalu muncul pertanyaan sulit, bagaimana status orang Islam yang melakukan dosa besar? Apakah ia masih mukmin atau kafir? Wail menjawab, ia berada di posisi di antara dua posisi, manzilah baina al-manzilatain. Hasan tidak sepakat, dan berkata, Wail telah iktazala, artinya menjauh, dari kami. Dari kata iktazala inilah muncul nama Mu'tazilah, mereka yang memisahkan diri.
Namun perpisahan itu bukan karena politik, melainkan perbedaan cara berpikir. Mu'tazilah sesungguhnya bukanlah mazhab ketiga dalam arti politik atau kekuasaan, melainkan arus intelektual yang lahir dari pergulatan panjang antara dua kutub besar dalam Islam, rasionalitas Syiah dan tradisionalisme Sunni klasik. Mereka hadir bukan untuk memecah, tapi mencoba menjembatani cara berpikir yang tampak berlawanan antara akal dan wahyu. Dari sisi Syiah, ada penekanan kuat pada akal dan pada prinsip adil, yakni keadilan. Bagi mereka, keadilan Tuhan menuntut kebebasan manusia, sebab Tuhan yang adil tak mungkin menzalimi ciptaannya dengan menakdirkan dosa bagi mereka. Mu'tazilah sepakat dengan semangat itu, akal dan keadilan adalah fondasi penting dalam memahami agama. Namun, mereka menolak gagasan Syiah tentang imamah ilahiyah, keyakinan bahwa para imam adalah pemimpin spiritual yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Sementara dari pihak Sunni klasik, muncul kecenderungan sebaliknya, menekankan nas wahyu dan takdir Tuhan di atas segalanya. Segala sesuatu dianggap telah digariskan, dan manusia hanya menjalani kehendaknya. Mu'tazilah tidak menolak wahyu, tapi berusaha menafsirkannya lewat kacamata rasionalitas agar tetap sejalan dengan keadilan Tuhan. Dengan demikian, Mu'tazilah adalah gerakan rasionalitas dalam teologi Islam awal. Mereka ingin agama tak sekadar diterima sebagai dogma, tetapi dipahami sebagai sistem yang koheren, adil, dan bisa dijelaskan oleh akal. Di tangan mereka, teologi Islam mulai memasuki wilayah filsafat, membahas Tuhan, kehendak, dan kebebasan manusia dengan logika yang sistematis.